Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkian Irwan dengan NIM 1C12350. Sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah petrologi mengenai beberapa klasifikasi batuan sedimen, mulai dari batu pasir, karbonat, konglomerat, sampai batu lempung. Yang pertama, klasifikasi batu pasir, yang dimana batu pasir itu sendiri merupakan batuan sedimen klasik dengan ukuran butir 0,6 hingga 2 mm. Komposisi kerangka utamanya terdiri dari kuarsa, feldspar, dan fragmen batuan lainnya atau litik. Oleh karena itu, klasifikasi batu pasir paling tepat menggunakan diagram QFL atau quartz feldspar litik, yang dimana dengan melihat presentasi 3 komponen itu, kita bisa menentukan jenis batu pasirnya. Nah, berikut gambar klasifikasi Petijon tahun 1975. Nah, di sini kita bisa lihat dalam menggunakan klasifikasi ini yang diperhatikan itu adalah ini komposisi dari batu pasir itu sendiri. Bisa dilihat dari itu yang ada huruf Q yaitu quartz atau kuarsa, kemudian F atau feldspar, dan L litik. Nah, kemudian beberapa jenis-jenis batu pasir berdasarkan klasifikasi Petijon ini. Yang pertama ini quartz arenite, yang dimana jenis batu pasir ini didominasi kuarsa dan berasal dari sumber yang sangat matang dan stabil. Sedangkan arkose itu kaya akan mineral feldspar yang biasanya berasal dari granit, mengalami pelapukan yang cepat. Kemudian litik sandstone yang mengandung banyak fragmen batuan lainnya atau biasa disebut litik, yang mencerminkan sumber aktif seperti busur vulkanik. Kemudian yang terakhir greywacke, yang dimana batu pasir pada jenis ini memiliki kandungan matriks yang tinggi, yang umumnya berasal dari lingkungan turbidit laut dalam. Nah, kemudian kita masuk ke klasifikasi batuan karbonat. Nah, pertama-tama untuk memahami batuan karbonat ini, kita bisa mulai dulu dari komponen penyusun batuannya, yaitu yang pertama alocem, yang dimana ini komponen butiran atau pada batuan sedimen klasik ini biasanya biasa disebut matriks. Kemudian ini contoh alocem, yakni ooid, peloid, bioklas, dan intraklas. Kemudian mikrit, dimana sebagai lumpur karbonat halus yang mengikat alocem dan sparit, kemudian komponen lainnya. Lalu sparit ini sebagai semen kalsit kristalin, dan yang terakhir itu fragmen fosil. Nah, sebenarnya untuk batuan karbonat itu sendiri ada 3 klasifikasi ya. Yang pertama itu klasifikasi Volk pada tahun 1962. Nah, yang dimana klasifikasi ini fokus kepada komposisi dan juga tekstur pada batuan karbonat. Yang dimana Volk ini lebih menekankan kombinasi antara komponen butiran atau alocem
dan juga matriks atau semen dan mikrit atau sparit. Penamaannya menggunakan gabungan dua kata, misalnya biomikrit jika didominasi mikrit, atau biosparit jika didominasi sparit. Nah, sistem klasifikasi ini cocok untuk menilai komposisi dan juga tekstur penyusun batuan karbonat itu sendiri. Next. Nah, klasifikasi yang kedua itu pada tahun yang sama, yakni Dunham, yang lebih fokus pada tekstur dan hubungan antar butir. Nah, yang dimana Dunham ini membagi batuan karbonat menjadi 5 jenis. Yang pertama itu mudstone, apabila kandungan lumpurnya itu lebih dari 90% dengan butiran yang sangat sedikit. Kemudian waxstone, apabila butirannya kurang dari 10%. Kemudian packstone, apabila butirannya lebih dari 10% namun masih terdapat lumpur. Kemudian greenstone, apabila hanya terdiri dari butiran saja dan tidak ada lumpur. Kemudian yang terakhir bundstone, jika batuannya terikat pada saat pengendapan, misalnya oleh organisme penyusun terumbu atau reef. Nah, kemudian ini contoh-contoh batuan karbonat ya. Baik itu secara megaskopis dan mikroskopisnya, kita bisa lihat gambar yang A itu merupakan mudstone, dengan foto B itu merupakan kondisi mikroskopisnya. Bisa lihat sangat halus. Kemudian gambar yang kedua itu C dengan mikroskopisnya pada gambar D itu merupakan waxstone, kemudian packstone, lalu greenstone, bundstone, dan untuk gambar yang terakhir ini sudah mengalami rekristalisasi. Next. Nah, klasifikasi batuan karbonat yang terakhir itu yakni klasifikasi Embry dan Collovan pada tahun 1971, yang dimana untuk batuan terikat mereka atau Embry dan Collovan ini memperkenalkan 3 istilah, yakni framestone apabila kerangka batuannya dibangun oleh organisme karang maupun alga, kemudian beanstone apabila partikelnya diikat oleh organisme, dan yang terakhir bevelstone apabila organismenya memperlambat arus sehingga sedimen terperangkap. Nah, klasifikasi ini membantu kita mengenali proses biogenik yang berperan dalam membentuk karbonat. Next. Nah, kemudian kita masuk pada batuan sedimen yang ketiga, yakni konglomerat ya. Nah, jadi konglomerat itu merupakan batuan sedimen klastik berbutir kasar yang tersusun dari fragmen berukuran lebih dari 2 mm. Klasifikasinya dibagi dalam 3 aspek. Yang pertama, berdasarkan bentuk kelas, yaitu konglomerat untuk yang membulat dan juga breksi untuk yang menyudut. Ini menunjukkan jarak transportasi dan tingkat abrasi. Next. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan komposisinya, yaitu monomiktik apabila penyusunnya itu terdiri dari satu jenis batuan saja, dan kemudian polimiktik apabila fragmennya itu beragam jenis. Nah, bisa kita lihat itu pada gambar di samping. Kemudian yang ketiga itu berdasarkan struktur penyangganya yang menunjukkan mekanisme pengendapan, yang dimana kelas supported ini merupakan batuan konglomerat yang dimana
fragmen besarnya saling bersentuhan, menggambarkan mekanisme pengendapan energi tinggi. Biasanya di bagian sungai, bisa kita lihat di gambar yang di samping ini. Untuk kelas supported ini, kenampakan mikroskopisnya itu sangat halus karena akibat arus sungai yang cukup tinggi. Kemudian matriks supported, yang dimana fragmen mengambang dalam matriks biasa terdapat pada aliran debris atau debris flow. Nah, kemudian yang terakhir, klasifikasi batu lempung. Ini adalah batuan sedimen berbutir yang sangat halus, yang banyak mengandung mineral lempung seperti kaolinit, ilit, dan smektit. Nah, klasifikasinya bisa berdasarkan proporsi lempung dan lanau. Misalnya, claystone apabila dominan lempung dan sangat halus. Kemudian siltstone apabila dominan lanau, yang dimana ini sedikit lebih kasar. Kemudian mudstone dengan campuran lanau dan lempung tanpa memiliki belahan. Kemudian yang terakhir shale atau mudstone yang berlapis jelas atau fissility. Nah, kemudian klasifikasi batu lempung yang kedua itu berdasarkan warna yang bisa menjadi indikator lingkungan pembentukannya. Yang pertama itu black shale yang menandakan kondisi reduksi kaya organik atau pada laut dalam. Kemudian red shale yang dipengaruhi oksidasi, dan juga gray shale yang umum terbentuk di laut dangkal. Kemudian yang terakhir berdasarkan mineral lempung, yang dimana pada klasifikasi ini kita bisa mengetahui proses diagenesis dan lingkungannya, yakni kaolinitic shale, ilitic shale, dan smektitic shale. Nah, jadi secara keseluruhan, setiap batuan sedimen memiliki metode klasifikasi sendiri yang mencerminkan karakter dan lingkungan pengendapannya. Yang dimana tadi bisa kita lihat batu pasir menggunakan klasifikasi KFL dari Petty John. Kemudian batuan karbonat memakai klasifikasi diawali oleh Volk dan Denham, kemudian dimodifikasi oleh Embry dan Clovan. Lalu konglomerat yang fokus pada bentuk dan komposisi klastiknya, sedangkan batu lempung itu melihat tekstur dan mineral lempungnya. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat.